sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana cara pengembangan kreativitas di bidang nilai agama dan moral. Baiklah, jawabannya yaitu pengembangan kreativitas dalam bidang nilai agama dan moral dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, mendengarkan dan mempelajari kisah inspiratif. Mendengarkan dan mempelajari kisah inspiratif ini tentang orang-orang yang hidup dengan nilai-nilai agama dan moral yang kuat. Kisah-kisah ini dapat diberikan wawasan baru untuk membangkitkan kreativitas untuk mengambil tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Lalu yang kedua itu ada menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, cara terbaik untuk mengembangkan kreativitas dalam bidang nilai agama dan moral adalah dengan menerapkannya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut, kita akan terus menemukan cara-cara baru untuk kreatif, untuk menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dengan pertanyaan mengapa pengembangan kreativitas fisik motorik menjadi dasar pengembangan bidang lainnya. Jawabannya yaitu pengembangan kreativitas fisik motorik memiliki peran penting dalam pengembangan bidang lainnya. Karena pengembangan kreativitas fisik motorik melibatkan pengembangan keterampilan motorik dasar seperti menggerakkan tubuh, koordinasi mata dan tangan, keseimbangan dan gerakan tubuh secara keseluruhan. Keterampilan motorik yang baik menjadi dasar bagi banyak kegiatan kreatif di bidang lain, seperti seni visual, olahraga, musik, tari, dan lainnya. Kemampuan untuk mengendalikan gerakan tubuh dengan baik memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan kreativitas dengan lebih bebas dan efektif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab lagi pertanyaan nomor 3, yaitu di mana pertanyaannya bagaimana upaya pengembangan kreativitas bidang kognitif. Jawabannya yaitu untuk mengembangkan kreativitas dalam bidang kognitif ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa strategi, yaitu yang pertama, latihan otak dengan teka-teki dan permainan otak. Melakukan teka-teki dan permainan otak seperti teka-teki silang, sudoku, permainan catur, atau permainan logika lainnya dapat membantu melatih kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kreatif. Lalu yang kedua ada berpikir di luar kotak, yaitu coba keluar dari zona nyaman kita dan cari perspektif baru dalam memecahkan masalah. Pertimbangkan pendekatan alternatif atau sudut pandang yang tidak biasa. Jangan takut untuk mempertanyakan asumsi dan mencari solusi yang inovatif. Lanjut pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana pengembangan kreativitas dalam bidang seni. Jawabannya yaitu pengembangan kreativitas dalam bidang seni melibatkan sejumlah strategi dan pendekatan yang dapat membantu memperluas wawasan, seperti meningkatkan keterampilan teknis dan mendorong ekspresi kreatif. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan, seperti eksplorasi dan pemahaman. Contohnya mempelajari berbagai jenis seni seperti lukisan, fotografi, musik, tari, teater, atau seni rupa lainnya. Pelajari sejarah seni, gaya pergerakan, dan pengaruh yang ada. Yang kedua yaitu berlatih secara konsisten. Contohnya latihan adalah kunci untuk mengembangkan keterampilan teknis dalam seni. Jadwalkan waktu secara teratur untuk berlatih dan menggambar, melukis, memotret, atau melakukan aktivitas seni lainnya. Baiklah, pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 5. Pertanyaannya yaitu bagaimana keterkaitan pengembangan bidang-bidang tersebut. Jawabannya yaitu pengembangan bidang-bidang seperti seni, kognitif, nilai agama dan moral, serta bidang-bidang lainnya dapat saling terkait dan memberikan kontribusi satu sama lain dalam pengembangan individu dan masyarakat secara holistik. Semua bidang tersebut juga dapat
dapat saling berkait dengan bidang-bidang lain seperti ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, dan sebagainya. Misalnya, pengembangan kognitif melalui pendidikan ilmiah dan teknologi dapat meningkatkan pemahaman dan aspirasi terhadap seni. Nilai agama dan moral juga dapat berintegrasi dengan bidang politik, hukum, dan sosial untuk memberi pandangan dan tindakan seseorang dalam masyarakat.